Oke, kita lanjutkan Pak Kiai. Dakwah santri di era milenial. Mungkin Pak Kiai bisa sedikit memaparkan bagaimana yang harus kita hadapi untuk sebagai santri dakwah di era milenial ini. Monggo Pak Kiai. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke lah, sebelum kita ngomong atau kita berbicara tentang masalah milenial atau milenium, era milenium, tidak kalah pentingnya adalah sebagai basic kita berangkat kepada masalah dakwah terlebih di era milenial ini. Tentu referensi yang sering kita dengarkan dan sering kita baca, salah satunya adalah ayat Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Al-ayah. Ayat itu menjadi salah satu referensi, menjadi salah satu dasar sekaligus motivasi kita untuk kita berdakwah. Sedangkan kita tahu bahwa dakwah ini kan letterless-nya adalah ajakan. Jadi ajakan tentunya seperti ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika. Jadi kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, pada jalannya Allah. Di situ bil hikmah, yang pertama adalah bil hikmah. Al hikmatu ilmu nafi. Hikmah itu ilmu manfaat. Tapi beberapa tafsir disampaikan bahwa al hikmah itu adalah satu kebijaksanaan atau secara arif dan bijaksana. Baru setelah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, baru wajadilhum billati ahsan. Jadi yang pertama, seruan untuk kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, untuk kita bisa masuk dan melewati sabili rabbika, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah menempatkan bil hikmah. Nah, kalau menurut pemahaman kami, kata-kata bil hikmah ini kan luas sekali. Di antaranya adalah satu dukungan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa dakwatul hali afsahu min dakwatil qauli. Jadi dakwah hal, dakwah tingkah laku ini lebih fasih, lebih mengena daripada sekedar qaul. Ini kenapa saya sampaikan bahwa kadang-kadang orientasi kita tentang dakwah itu hanya monolog dari panggung ke panggung. Padahal kalau kita lihat dari ayat tadi, ini adalah motivasi berbagai macam cara, berbagai macam metodologi untuk menyampaikan visi misi kita, yang tentunya bersumberkan pada Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas sebagai seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kembali lagi kepada dakwah yang bil hikmah tadi. Ada dukungan ayat yang lainnya di surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ayat itu kurang lebih kan perintah Allah, tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmah, membawa kasih sayang. Lah, dua ayat ini kalau kita
gandengkan, kita hubungkan, kita korelasikan dengan era sekarang ini, yang mana sering kita mendengar dengan era milenium atau era milenial, maka kita seharusnya tidak gagu. Apa sih yang mesti kita lakukan? Kita menghadapi berbagai macam problematika umat. Kita sering hanya berpikir bahwa dakwah ini ketika kita diundang, maka kita berdakwah. Selesai undangannya, kita tidak diundang karena pandemi, kita tidak melakukan dakwah. Lah ini sebetulnya sahabat-sahabatku semuanya, bahwa sebelum kita kepada teknis tentang alat daripada dakwah atau media dakwah di era milenial ini, sebetulnya yang paling pokok itu bagaimana, yaitu mengajak mindset pola pikir kita menjadi seorang dai yang milenial ini. Jadi kadang-kadang kita terfokus pada milenial itu mesti yang kaitannya dengan multimedia, alat-alat yang sekarang kita kenal dengan alat-alat multimedia itu. Tapi terlebih kita kalau kami istilahnya lebih juga menekankan kepada mindset. Jadi bagaimana mindset kita, pola pikir kita di saat-saat seperti ini, kita harus cerdas, harus cerdik, harus menjadi orang yang milenial. Karena milenial itu tidak semata-mata hanya masalah alat. Kita sering diingatkan dengan the man behind the gun. Jadi itu ada istilah the man behind the gun. The man behind the gun. Jadi orangnya ini yang menjadi kunci di belakang senjata. Lo kita internet misalkan sudah yang paling tinggi itu Mas berapa KBS itu misalkan ya pokoknya HP-nya canggih, Apple Corwa misalkan gitu. Tapi kita enggak ngapa-ngapain kita. Itu kita tidak cerdas, kita tidak punya pola pikir yang milenium, tidak punya mindset, tidak punya pola pikir yang milenial. Ya apa artinya alat canggih itu? Jadi mindset inilah yang nomor satu, bagaimana kita punya mindset yang milenial. Kita cerdas melihat era sekarang ini yang sangat cepat sekali perkembangannya. Nah, dari mindset itu kita ajak bahwa kita melihat zaman sekarang ini tantangannya terlebih kita santri. Dan saya tekankan kepada sahabat-sahabat semuanya, santri itu bukan semata-mata yang kita masih di pondok pesantren, itu tidak. Tapi kalau kita sitir dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar juga, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gus Mus, beliau mengatakan bahwa definisi santri adalah orang mukmin yang dididik oleh gurunya atau seorang kiai dengan kasih sayang, yang punya harapan supaya santri itu tahan di era atau di zamannya. Artinya selalu bisa berkembang, selalu bisa istilahnya kreatif. Dan saya ingat dulu sekitar tahun 1997 waktu saya nikah, Romo Kiai, guru kita yang tercinta, Syekhina wa Murabbi Ruhina, beliau menyampaikan itu masih ingat sekali. Pesan beliau ini jadi catatan kita semuanya. Beliau menyampaikan, Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, waktu saya ada di pelaminan waktu itu, beliau menyampaikan, santri yang bermanfaat itu standarnya bukan alim dan bodohnya, bukan seberapa banyak dan sedikitnya kitab yang dibawa sampai ke rumah, tetapi bagaimana santri itu bisa membuat tentram masyarakat yang ada di sekitarnya. Lah, ini kaitannya dengan dakwah milenial apa sih? Tentunya the right man in right job, the right man in right place. Selalu ada dinamika
Santri dinamis. Hari ini tantangannya di hadapan kita luar biasa. Ketika seperti apa yang Romo Kiai sampaikan bahwa santri yang bermanfaat itu santri yang bisa membuat ayem tentrem orang-orang di sekitar kita. Lah, hari ini katakanlah seluruh dunia tidak memandang strata kelas apapun, yang namanya gadget tidak akan pernah lepas. Kita atau kami sendiri sebagai santri kadang-kadang tasbih saja lupa. Jadi tasbih itu lupa, tapi HP tidak akan tidak lupa. Jadi ini satu dari satu implikasi dengan adanya era milenial, era digital. Lah, oleh sebab itu bagaimana sih kita sebagai santri dengan tugas ayat awal tadi kita sampaikan, kemudian di era seperti ini, yang pertama adalah yang milenial itu tidak hanya bagaimana metodologi, tapi berawal dari mindset. Pola pikir kita harus milenial. Jadi ketika kita beranggapan bahwa seorang dai itu adalah seorang mubaligh yang hanya ketika diundang dia ngaji, kemudian setelah perjamuan kemudian pulang. Kami tidak akan menyampaikan tentang basiroh dan bisaroh, ini kan rahasia kan. Tidak. Tapi kita harus cerdas bahwa beberapa item yang perlu kita sentuh oleh dakwah-dakwah kita. Mungkin jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara kita yang wawasan keilmuan keagamaannya nggak perlu kita dakwahi lah itu. Artinya nggak perlu amat. Tapi kalau kita lihat dari beberapa segmen masyarakat, satu contoh dakwah di perumahan, bagaimana metodologi di perumahan. Sekarang kan perumahan banyak. Dakwah di pasar. Ini kewajiban kita yang kita tidak pernah tersentuh ke situ. Itu. Jadi para santri ini menjadi sebuah hal yang bagi kita suatu yang lama tapi baru. Kemudian di daerah-daerah yang terisolasi, daerah-daerah yang radio saja tidak nyahut itu loh, sinyal frekuensinya tidak sampai, apalagi internet itu. Kemudian dakwah di masyarakat yang termarginal. Misalkan sahabat-sahabat kami, kalau mungkin ada yang bisa melihat istilahnya acara pada malam ini, sahabat-sahabat punk ini. Ya, jadi sahabat-sahabat punk, kemudian transgender. Kita tidak pernah berpikir bagaimana nyuwun sewu saudara-saudara kami yang nyuwun sewu yang waria. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Bagaimana di era yang seperti ini bisa menyentuh dakwah kita ke teman-teman yang seperti itu. Atau termasuk seperti saya yang di Kementerian Agama punya tugas masuk keluar dan keluar masuk LP, lembaga pemasyarakatan atau penjara. Yang notabene macam-macam orangnya di sana. Jadi ini termasuk bagian daripada lapangan mad'u yang perlu kita sentuh. Kemudian di segmen atau di ruangan-ruangan lainnya, di sektor pendidikan yang mungkin jarang-jarang ketemu dengan kita, sehingga ketika kita santri di era milenial ini tidak bergerak, apatis, datang kalau nyuwun sewu diaturi, dia tidak akan punya kreasi. Maka jangan salahkan kalau saudara-saudara kita di luar santri yang memberikan dakwah. Ini memberikan dakwah, mengajar. Nah, apalagi yang era digital seperti ini, kita banyak mengenal yang namanya konten-konten atau fasilitas dari digital. Di antaranya ada YouTube ya Mas, YouTube. Kebetulan seperti yang kita gunakan ya, saat ini. Kebetulan saya juga YouTuber. Ya lumayan lah, walaupun YouTuber amatir tapi subscribe-nya sudah
lebih dari 1000 kan.